Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizar Maulana dengan NPM 227002002 dan rekan saya Alvin Bata dengan NPM 22 2016. Di sini kami akan melaksanakan tugas yaitu tugas DC Cover, di mana untuk tugasnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami akan membuat simulasi terlebih dahulu menggunakan Simulink MATLAB. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan masuk pada aplikasi Simulink. Untuk hal pertama, kita perlu komponen yang kita cari terlebih dahulu adalah generator. Generator pulsa, di mana alat ini digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang dan berbentuk sinus persegi segitiga. Sering digunakan untuk pengujian rangkaian event. Yang kedua, kita cari MOSFET. Ini juga digunakan sebagai untuk mengalihkan arus atau mengalihkan sinyal yang biasanya digunakan dalam rangkaian switching atau penguat. Lalu kita cari sumber tegangan. Oh, ini juga digunakan sebagai alat penyedia dengan zat atau DC. Lalu kita cari dioda. Komponen semikonduktor yang memungkinkan arus hanya mengalir satu arah saja dan sering digunakan untuk pengatur arus atau proteksi. Lalu kita akan cari rangkaian RCL. It's, lalu sekarang turun dan kita akan juga context. Dan juga kita akan cari display. Display. Di mana display ini layar LCD atau LED yang digunakan untuk menampilkan data pengukuran seperti arus tegangan. Lalu kita akan cari optik. Oke, kita akan coba menyambungkan dari satu komponen kepada komponen yang lain. Baik, selanjutnya kita akan menyambungkan dari komponen-komponennya. Kita akan sambungkan satu persatu semuanya. Pertama, kita setting terlebih dahulu untuk komponen pulsanya. Pulsa generator kita setting, di mana untuk time periodenya yaitu 1/20.000. Kemudian untuk pulsa weight-nya yaitu 50. Oke, selanjutnya kita pasangkan diodanya. Jangan lupa untuk kontrol R untuk membalikan terlebih dahulu. Oke, baik, yaitu kita masukkan DC voltage. Nah, kita klik, klik sudah kita rangkai. Pertama-tama, rangkaiannya kita ke MOSFET terlebih dahulu. MOSFET kan kekuatan di sini. Kemudian untuk pulsanya kita masukkan ke MOSFET. Klik pin D. Kemudian untuk pin D-nya kita masukkan ke baterai. Selanjutnya untuk dioda kita pasangkan. Bagiannya ke
ins pada MOSFET. Kemudian teleskop dan diubah terlebih dahulu untuk induktor. Pada klik di sini cari induktor. Ininya kita masukkan E6. Oke, oke, kita pasangkan sini. Selanjutnya saran untuk mengukur arus, kita pasangkan untuk mengukur arus dari keluaran induktor. Kemudian scoop, nah, di sini kemudian display. Displaynya kita pasangkan terlebih dahulu. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu resistornya. Resistor, kita cari L. Itu resistornya ukurannya 0,5, 0,5. 0,5. Oke, ini kita kontrol F. Lalu itu kita copy lagi. Kita buat dioda. Kita buat C kapasitor. Untuk kapasitornya yaitu 330 enam. Oke, kita pasangkan untuk resistornya. Kita pasangkan ke kanan. Ini kita pasangkan resistor ke ground baterai. Oke, oh ini. Hmm. Baik, selanjutnya kita ini pasangkan sini. Kapasitornya pasangkan. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa kita voltage-nya untuk mengukur tegangan pada beban. Bahkan sini. Kemudian kita sambungkan ke display untuk melihat tegangan keluarnya. Oke, ini juga yang lupa sambungkan dengan MOSFET dan drone-nya. Oke, selanjutnya setelah itu kita setting scope-nya. Kita klik 2 kali pada scope. Kemudian ke pengaturan. Terus di pengaturan di sini kita klik, kita tulis 3 supaya nomor berikutnya jadi 3. Layoutnya pun kita ubah jadi 3. Play. Oke. Aktif. Kemudian kita pasangkan yang satu pin satu scope ke pulsa. Pin kedua kita pasangkan ke arus induktor. Pin ketiga kita pasangkan ke voltage atau keluaran dari tegangan beban. Oke, setelah itu kita ini setting desa voltage-nya kita yaitu dari 12 menginginkan sekitar 5 5 volt. Ini merupakan DC converter buck. Baik, kita simulasikan. Lihat, bukan. Jangan lupa untuk stop time-nya 0,01. Ya, selesai dan hasilnya ini seperti berikut. Yaitu kita masukannya adalah 12 volt, kemudian diturunkan, maka menjadi 5 volt atau 5,0608. Oke, selanjutnya kita lihat untuk sinyalnya apakah konstan atau tidak. Dan untuk sinyalnya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa sinyal keluarannya yang pertama ini untuk tegangan inputan, untuk tegangan masukan.
atau pulsa masukan, yaitu sebutnya tegangannya stabil, tidak adanya gejala riak. Kita bisa perbesar, lihat tegangannya. Oke, dan bisa dilihat bahwa untuk tegangan masukan yaitu bentuknya diskrit dengan gelombang yaitu 50%. Kemudian untuk ini adalah untuk gelombang arusnya. Dan ini adalah untuk gelombang tegangan beban, yang dimana tegangan tersebut konstan. Oke, baik. Baik, sekian untuk simulasi terkait dengan DC chopper bak, di mana untuk menurunkan tegangan dari tegangan 12 volt sampai dengan atau menjadi 5 volt. Selanjutnya yaitu kita melakukan suatu rangkaian secara asli dengan melakukan penyoderan dengan menggunakan TCB bolong dan juga pengujian dengan menggunakan osiloskop. Baik, selanjutnya kita melaksanakan yaitu penyodaran rangkaian yang kita udah rangkai dengan TCB bolong. Kita solder satu persatu dengan rapi dan juga kita buat jumper agar bisa terhubung satu sama lain. Oke, terus solder sampai beres semuanya sampai selesai. Setelah tahap penyoderan, kemudian lanjut dengan pengujian secara langsung. Setelah melakukan perangkaian dan penyoderan rangkaian, maka selanjutnya yaitu kita membuat coding, di mana coding tersebut untuk menampilkan PWM yang dihasilkan oleh MOSFET, dan kemudian kita uji ke dalam osiloskop. Pertama kita terlebih dahulu upload ke Arduino Uno dan tunggu sebentar, lalu down complete dan uploading. Setelah itu kita periksa Arduino-nya. Kemudian kita klik ke pilih serial monitor untuk melihat duty cycle yang dihasilkan dari Arduino Uno. Bisa dilihat dari monitor, dari serial monitor, duty cycle-nya bisa dilihat ada 145% sampai dengan 100%. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian. Kita pasangkan Arduino Uno dengan osiloskop. Setelah pengkodikan di Arduino, kita akan masukkan adaptor atau power supply-nya ke rangkaian dan kita lihat dulu tegangannya menggunakan adaptor, menggunakan multimeter. Ini kita bisa lihat mulai dari tegangannya berkurang sebelum kita uji di osiloskop untuk melihat sinyal dan gelombang yang kita inginkan. Baik, kita akan masukkan positif dan negatif dari osiloskop itu ke rangkaian agar sinyal dan gelombang bisa terlihat. Kita setting dulu osiloskopnya. Dari normal di sini sedikit terlihat gelombang sinyal, akan tetapi muncul sinyal atau gelombang yang tidak beraturan. Tapi ada beberapa detik ada sinyal yang kita inginkan. Ini masih kita cari di mana kesesuaian dengan gelombang yang kita inginkan. Nah, ini gelombang yang kita inginkan. Seharusnya ini kontinu, akan
Tapi ya mungkin ada beberapa komponen yang tidak sesuai, makanya gelombang yang kita hasilkan itu tidak sesuai, seperti itu. Intinya untuk gelombang tersebut dimana terjadinya ada yang tidak ada, dan juga DC covernya yang tadinya inginkan ada 12 volt menjadi 5 volt dikarenakan kemungkinan adanya induktor yang salah atau perhitungan yang kurang maksimal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.